Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesi ini saya coba bikin satu muhasabah dari perspektif desain ya. Semoga bisa membantu kita untuk berpikir lebih kritis ya akan kehidupan kita gitu ya. Karena kita tidak bisa sampai pada vertical design sebelum masing-masing dari kita itu punya keresahan gitu ya. Dan ini series ini coba saya bikin untuk rekan-rekan biar bisa merefleksikan potensi-potensi keresahan yang ada di sekitar kita gitu ya. Dan salah satu pendekatannya adalah dengan muhasabah. Nah, kalau kita melihat dari pertanyaan-pertanyaan umum ya, ini coba saya ulik dari awal sekali ya, dari awal esensi manusia hidup itu ya, adalah tentang proses penciptaan manusia gitu ya. Saya sendiri pernah mendapatkan syubhat gitu ya. Syubhatnya itu adalah saya pernah diskusi dengan satu rekan yang ya sangat kritis, bahkan terlalu kritis ya. Dia bilang bahwa kalau semua hal di dunia ini diciptakan, terus siapa yang menciptakan Tuhan? Kalau memang Tuhan itu ada gitu ya. Nah, ini pertanyaan yang serem ya, mohon jangan ditutup dulu, karena ini adalah subhat dan harus segera saya sampaikan gitu ya, karena kita tidak boleh melemparkan subhat tanpa kita jawab subhat itu gitu ya, karena itu khawatirnya teman-teman nanti akan selesai dengan itu dan menyebarkan itu menjadi satu kesalahan berpikir. Nah, konteks itu saat itu saya mungkin punya jawaban yang sangat dogmatis mungkin ya, Tuhan itu ada gitu ya, tapi kalau kita cari dari pendekatan logis, pendekatan desain mungkin ya, yang mungkin juga saya baru menemukan beberapa waktu lalu gitu ya. Kalimat itu memiliki satu kondisi yang salah gitu ya. Kenapa salah? Nah, saya akan coba cari perspektif yang lain ya. Pertanyaannya adalah, kalau memang segala sesuatu diciptakan, terus yang menciptakan Tuhan siapa? Nah, ini berarti si penanya itu belum tahu konteks apa yang ditanyakan. Contohnya seperti ini. Kalau teman-teman lihat ada satu kereta gerbong gitu ya, gerbong berjajar-jajar gitu. Gerbong paling belakang, katakanlah ada 10 gerbong gitu ya. Gerbong nomor 10 itu kan ditarik oleh gerbong nomor 9 ya. Gerbong nomor 9 itu ditarik oleh gerbong nomor 8 dan seterusnya gitu ya. Kemudian ada seorang bertanya, terus kalau semua kereta itu ditarik, terus siapa yang narik lokomotif? Nah, seperti itu kan pertanyaan bermasalah. Kenapa pertanyaan itu menjadi bermasalah? Mungkin kita akan bertanya-tanya ya. Ini sama juga tadi ya. Kalau semua hal di dunia ini diciptakan, kemudian siapa yang menciptakan Tuhan? Pertanyaan serupa adalah, kalau semua kereta itu ditarik, semua gerbong itu ditarik, terus siapa yang menarik lokomotif? Nah, itu kan hal yang salah ya. Kenapa salah? Karena satu sisi penanya ini tidak tahu perbedaan gerbong sama lokomotif ya. Gerbong itu memang ditarik gitu ya, karena dia memang adalah satu gerbong yang mau ditarik dan ditarik oleh lokomotif. Sehingga kalau pertanyaan terus siapa yang menarik lokomotif, berarti dia belum paham lokomotif itu secara definisi itu apa ya. Ketika dia belum paham lokomotif itu apa, maka dia langsung menyamakan semua itu. Nah, inilah bahayanya kalau kita belum memahami gitu ya. Jadi sebelum bertanya gitu ya, kita memang harus mempelajari dulu setiap terms yang ada dalam pertanyaan kita itu sebetulnya apa sih gitu ya. Jadi sebelum Anda mencari tahu jawaban atas pertanyaan Anda, coba Anda buat satu kalimat pertanyaan dan Anda pastikan setiap kata dalam kalimat pertanyaan itu merupakan susunan yang benar gitu ya. Seperti kembali ke tadi ya, kalau semua gerbong itu ditarik, lalu siapa yang menarik lokomotif? Itu adalah pertanyaan yang salah. Karena pertama kita tahu lokomotif itu tidak ditarik, lokomotif itu menarik. Ya, begitu juga dengan konsep tadi ya, kalau semua hal di dunia ini diciptakan, kemudian siapa yang menciptakan Tuhan? Nah, itu salah juga. Kenapa? Karena Tuhan itu tidak diciptakan, Tuhan itu menciptakan. Sama ya, kayak lokomotif tadi ya. Lokomotif tidak ditarik, tapi lokomotifnya menarik. Nah, itulah teman-teman salah satu hal-hal yang mungkin bisa kita bahas dalam series ini ya. Saya harap kita bisa menemukan atau membuka ruang gitu ya, bahwa desain itu sesuatu yang sangat unik gitu ya. Lokomotif tadi itu memang didesain sebagaimana mestinya untuk menarik. Gerbong didesain memang untuk ditarik. Nah, sebagaimana kita tahu, lokomotif itu bukan untuk penumpang. Kebanyakan space-nya itu adalah dipakai untuk mesin-mesin penarik itu. Sementara gerbong, sebagian besar space-nya itu dipakai untuk kursi-kursi penumpang atau kursi-kursi barang. Sehingga by design, dua hal ini adalah komponen yang berbeda. Saya berharap dengan pendekatan-pendekatan logis by design seperti itu, kita bisa menjawab hal-hal yang mungkin terlihat tidak logis padahal logis, tapi karena kita belum tahu aja jawabannya seperti apa. Melalui pendekatan desain ini, saya ingin mengajak rekan-rekan untuk merenung
merenungkan gitu ya apa yang ada di lingkungan kita, dan kita mulai dari konsep penciptaan ini dulu. Semoga di video selanjutnya kita bisa membahas hal-hal yang lainnya berkaitan dengan desain gitu. Karena kita itu kan orang desain ya, sudah berkecimpung dalam konteks materialisme gitu ya. Masa kita terjebak dengan material-material itu sampai kita tidak bisa melihat ada apa di balik sebuah desain-desain itu gitu ya. Jadi melalui kajian muhasabah desain ini, semoga kita bisa mendapatkan sudut pandang baru tentang apapun yang ada di sekeliling kita. Sekian, semoga bermanfaat. Sampai ketemu insya Allah di video selanjutnya. Assalamualaikum.